Hai, 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 Shalom. Ketemu lagi dalam renungan singkat di channel Stanley. Yang hari ini kita akan belajar atau membahas bersama-sama tentang kesabaran, ya, atau sabar. Nah, seringkali orang itu berkata ketika kita mengalami sesuatu, sabar, ya, sabar. Tapi bagi orang yang mengalaminya, sabar itu sesuatu hal yang sulit, ya. Biasanya sabar itu kaitannya dengan menunggu, gitu ya, menunggu pertolongan. Kapan Tuhan, kok pertolongan itu nggak datang-datang, ya, dan sebagainya. Ada orang yang berkata, orang yang mancing itu belajar kesabaran dan sebagainya. Nah, kita perlu melihat ya tentang kesabaran ini dari saya nggak akan panjang, banyak hal yang ingin saya jelaskan tentang hal ini, tapi kita belajar dari satu peristiwa, ya. Peristiwa ini mungkin semua orang Kristen sudah tahu, ya, tentang Saul, ya. Peristiwa ketika Saul menunggu datangnya Samuel. Nah, kalau kita perhatikan di dalam peristiwa itu, ya, saya merasa bahwa kalau kita membaca ayat yang ke-8 di 1 Samuel pasal 13 itu, ayat yang ke-8 itu menjelaskan tentang betapa sabarnya Saul sebetulnya. Karena situasinya Saul itu dia sudah ditinggal oleh sebagian rakyatnya, tercerai-berai, ada yang mereka lari ke gua, ada yang mereka sembunyi di perigi, dikatakannya di situ. Kemudian rakyat yang ada bersama-sama dengan dia, itu dikatakan firman Tuhan, mereka gemetar, ya, saking takutnya dalam situasi mereka ketakutan, ya, oleh ancaman dari orang-orang Filistin. Kemudian Saul itu harus menunggu datangnya Samuel, ya, sesuai dengan janjinya 7 hari. Lah, bayangkan dari hari pertama sampai hari ke-7 Saul itu menanti datangnya Samuel, ya, dalam kondisi rakyat atau pasukan yang ada bersama-sama dengan dia itu sudah lari ketakutan, ya, mereka sudah ketakutan dengan ancaman yang datang dari Filistin. Jadi kalau mau dibilang nggak sabar, ya sabar loh, 7 hari. Menunggu 7 hari itu bukan sesuatu yang mudah dalam kondisi ancaman yang seperti itu. Rakyat yang melarikan diri, mereka tercerai-berai, mereka gemetar. Yang ada bersama-sama dengan Saul saat itu dikatakan mereka tuh di sekitarnya Saul itu pada gemetar karena takut, ya. Jadi Saul itu sebetulnya kalau dibilang nggak sabar, ya sudah lumayan sabar karena dia menanti selama 7 hari. Namun kita perhatikan di hari yang ke-7 ketika situasi semakin memburuk, dia mengambil satu keputusan penting dan itu salah, ya. Dia meminta di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban. Jadi dia menanti selama 7 hari, ya, dari hari pertama sampai hari yang ke-7 itu dia benar-benar sabar menunggu datangnya Samuel. Tapi di hari yang ke-7 kemudian ketika situasi semakin memburuk, dia kemudian mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban yang harusnya dia nggak boleh lakukan, ya, dan dia lakukan, ya. Saya menggambarkan ini seperti ilustrasi biasanya seseorang yang kita lihat gambar-gambar, biasanya ada orang yang sedang menggali, tinggal satu kali cangkul lagi dia akan menemukan harta itu, tapi kemudian dia berhenti. Itulah yang terjadi pada Saul, ya. Dia sudah menanti selama 7 hari loh, tapi di hari yang ke-7 itu dia melakukan satu kesalahan yang fatal, dan itu berakibat begitu fatal bagi dia, ya, karena dia kemudian tertolak menjadi raja Israel. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-10 dikatakan begini, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Baru saja dia selesai, orang yang dia tunggu selama 7 hari itu datang, Samuel, ya. Wow, teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu situasi yang benar-benar luar biasa, menyesal menurut saya, Saul melakukan itu.
Dia baru selesai loh Samuel datang. Padahal dia sudah tunggu 7 hari. Tinggal sedikit lagi. Ya, tapi dia tidak sabar. Ditinggal sedikit itu. Dia membuat kesalahan di waktu yang sedikit saja. Dan itu berakibat fatal bagi dia. Kalau kita lihat, saya tidak menjelaskan ini semuanya di ayat ini, tapi kita lihat dari sisi ini ya, bagaimana apa yang dilakukan Saul begitu berakibat fatal bagi dirinya. Sebetulnya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan itu satu hal yang penting dalam hal sabar. Apa itu? Iman. Sabar itu bicara tentang keyakinan kita kepada Allah. Janji Tuhan itu sesuatu yang pasti. Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya. Nah, masalah sabar apa enggaknya kita menanti janji itu bergantung pada seberapa percayanya kita kepada Tuhan. Ketika kita betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya percaya ya, kita akan menanti pertolongannya karena kita percaya Tuhan yang berjanji dan Dia pasti menepati setiap janji-janjinya. Ya, sebab itu masalah sabar itu bicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan, berbicara tentang iman kita kepada Tuhan dalam mengiring Tuhan, kesabaran kita ya menanti pertolongannya, segala sesuatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sabar yang dilandasi oleh apa? Iman kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya tanpa ragu sama sekali dengan Tuhan, kita tidak akan membuat kesalahan yang begitu fatal, gitu ya. Kenapa? Karena nggak sabar. Kita akan menanti. Kenapa? Karena kita percaya Dia yang berjanji adalah pribadi yang selalu menepati janjinya. Perkataannya Dia dan amin. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan ini, sabar. Mungkin Anda di antara kita yang Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengalami masa-masa sulit hari-hari ini. Sabar, karena janji Tuhan itu pasti. Percayalah, Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang dapat dipercayai, yang selalu menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Kiranya renungan singkat ini memberkati teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua, dan biarlah ini menguatkan Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap sabar menanti pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita percaya, Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap janji-janji. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.